Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Rihadatul Aisy dengan NIM 22851900053. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai konsep dasar konseling individual dan tahapan layanan konseling Trade and Factor. Oke, mari langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, yang pertama ini ada definisi dari konseling individual. Nah, menurut Prayitno, konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Selanjutnya ada tujuan konseling individual. Nah, tujuan layanan konseling individual adalah terentaskannya masalah yang dialami oleh konseli. Dengan layanan konseling individual ini diharapkan beban konseli dapat diringankan, lalu kemampuan konseli pun dapat ditingkatkan dan potensi konseli pun bisa dikembangkan. Selanjutnya ada tahapan dari konseling individual. Yang pertama yaitu tahap awal. Nah, tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Baik, tahap selanjutnya adalah tahap kerja. Nah, kegiatan ini memfokuskan pada penjelajahan masalah klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Dan yang terakhir adalah tahap akhir konseling. Nah, pada tahap akhir konseling ini ditandai beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan klien. Nah, hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Lalu, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih sehat dan dinamis. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari konseling individu. Yang pertama, waktu dan tempat lebih fleksibel sesuai dengan persetujuan konselor dan konseli. Yang kedua, kerahasiaannya pun lebih terjaga. Yang ketiga, hubungan interpersonal lebih terjalin dengan baik. Dan yang terakhir, proses konseling dilakukan lebih mendalam ke titik masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Nah, adapun di sini kelemahan atau kekurangan dari konseling individu. Yang pertama yaitu hanya melayani satu orang saja. Yang kedua, tidak semua orang mau untuk melakukan konseling individual. Dan yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama dan berkelanjutan. Nah, bisa dilihat pada tahap awal ini, konselor menyapa konselingnya yang akan melakukan konseling individual, di mana hal itu untuk menciptakan hubungan yang baik ketika nanti proses konseling itu berlangsung. Nah, selanjutnya pada tahap kedua ini atau tahap kerja, konseli mulai menceritakan apa yang sedang ia alami, dimulai dari konselor yang menanyakan ada masalah apa kepada konseli tersebut. Lalu yang ketiga ada tahap akhir, di mana masalah yang dihadapi oleh konseli ini pun sudah bisa dapat dipecahkan dan ditemukan solusinya seperti apa. Dan pada diri konseli pun itu sudah mulai ada rencana untuk masa yang akan datang dengan program yang jelas. Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada konselor karena konselor sudah membantu dan memotivasinya untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, baik, kita di sini masuk ke materi yang kedua, yaitu tahapan layanan konseling Trade and Factor. Nah, konseling Trade and Factor ini pertama kali dikembangkan oleh Frank Persson, yaitu seorang bapak gerakan bimbingan dan konseling dunia, di mana teori ini merupakan teori pertama untuk konseling perkembangan karir. Konsep dasar dalam konseling Trade and Factor ini yaitu ketika individu dapat berusaha untuk terus mengembangkan potensinya melalui pemahaman serta pengetahuan yang dimiliki dirinya sendiri. Selanjutnya ada tujuan dari konseling Trade and Factor. Yang pertama yaitu untuk membantu individu yang merasa memiliki kekurangan serta ketidakmampuan dalam dirinya agar ia dapat tumbuh dan dapat mengintegrasikan kepribadiannya.
Yang kedua, untuk membantu klien agar dapat mencapai perkembangan yang sempurna di berbagai aspek kehidupannya. Dan yang ketiga, yaitu untuk membantu individu agar ia lebih memahami kekuatan serta kelemahan dalam dirinya yang nantinya itu akan ada kemajuan dalam menentukan tujuan hidup serta karir klien itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan dari counseling trait and factor. Yang pertama yaitu ada analisis. Nah, analisis merupakan langkah pengumpulan informasi dan data mengenai klien. Jadi sebelum counseling itu dilaksanakan, baik klien maupun konselor harus mempunyai informasi yang dapat dipercaya, valid, dan relevan. Yang kedua yaitu sintesis. Nah, sintesis adalah usaha merangkum dan menghubungkan data yang telah terkumpul pada tahap analisis, yang disusun sedemikian sehingga dapat menunjukkan keseluruhan gambaran tentang diri klien. Yang ketiga ini ada diagnosis. Nah, diagnosis merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk problema yang ditunjukkan. Rumusan diagnosis dilakukan melalui proses pengambilan atau penarikan simpulan yang logis. Tahap yang keempat adalah prognosis. Prognosis atau perkiraan tentang perkembangan klien serta berbagai implikasi dari hasil diagnosis. Nah, prognosis ini bersangkutan dengan upaya memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada. Nah, misalnya bila ada seorang klien itu dari siswa sekolah, itu dia berdasarkan diagnosisnya malas, maka prognosisnya nilai ia akan rendah dan nanti tidak dapat diterima dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, pada tahap yang kelima yaitu konseling. Konseling ini merupakan suatu usaha untuk membantu klien sehingga lebih siap untuk memecahkan masalah sebelum begitu jauh terlibat dalam konflik. Dan tahap yang terakhir, yang keenam ini ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut merujuk pada segala kegiatan membantu siswa setelah mereka memperoleh layanan konseling dan membantu siswa dalam menghadapi masalah baru dengan meningkatkannya kepada masalah sumbernya sehingga menjamin keberhasilan konseling. Kelebihan dari counseling trait and factor ini yaitu segala pemusatan dalam proses konseling pada klien dan bukan pada konselor. Dalam konseling ini juga lebih memfokuskan pada sikap konselornya dibanding dengan teknik yang digunakan. Dan yang terakhir lebih memfokuskan pada keadaan emosi maupun perasaan dalam proses konseling. Adapun kekurangan dari konseling ini yaitu terlalu berpusat pada kehidupan pribadi dan terbilang sederhana. Informasi yang digunakan untuk membantu klien terkadang tidak sesuai dengan teorinya. Dan yang terakhir, konselor mengalami kesulitan untuk dapat bersikap netral pada situasi antar hubungan interpersonal. Di sini ada contoh verbatim layanan konseling trait and factor. Nah, pada tahap awal ini terlihat konselor menyapa klien dan mempersilahkannya untuk masuk ke ruang konseling. Lalu selanjutnya ini pada tahap tengah yaitu sintesis, klien mulai menceritakan permasalahannya kepada konselor di mana ia merasa bingung setelah lulus SMK nanti ia akan melanjutkan ke jurusan apa. Selanjutnya masih di tahap tengah yaitu diagnosis, klien sudah mulai mengambil keputusan untuk mengambil jurusan kedokteran. Akan tetapi ia masih merasa bingung karena jika masuk kedokteran itu membutuhkan dana yang cukup banyak. Nah, pada tahap akhir ini klien sudah memutuskan bahwa dia akan bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang dan nantinya itu akan menjadi biaya kuliahnya karena ia tidak mau merepotkan kedua orang tuanya. Nah, baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together.